Masih bersama saya Adini, kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Polisi telah memeriksa 11 pegawai dan pekerja tambang terkait meledaknya tambang batu bara di Sawalunto. Tambang batu bara meledak hingga bus pariwisata terbakar. Kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Robi, tersangka pencurian kendaraan bermotor, ditangkap polisi di daerah Nareh, Kota Pariaman. Ia diciduk saat hendak menjual telepon genggam. Tersangka tak berkutik saat petugas menyergapnya. Robi ditangkap karena membawa kabur sepeda motor teman yang baru dikenalnya. Modusnya, Robi mengajak korbannya menonton pertandingan Piala Dunia di sebuah kafe di daerah Lubuk Alung. Ia berpura-pura baik kepada korban yang baru dikenalnya dengan cara membelikan makan dan minuman. Saat korban tengah asik menonton pertandingan sepak bola, Robi meminjam sepeda motor dan membawanya kabur. Korban melaporkan kejadian yang dialaminya kepada polisi. Menurut polisi, tersangka merupakan perantau yang sedang melarikan diri dari Provinsi Jambi karena kejahatan yang sama. Pelaku ini dilaporkan oleh korban karena melarikan kendaraannya, di mana modus pelaku ini adalah meminjam sepeda motor tersebut. Di awalnya melakukan perkenalan, pura-pura baik dengan korban, diajak makan-makan di sebuah kafe di tempat acara nonton bola bareng Piala Dunia. Selain menangkap, polisi juga menyita sebuah sepeda motor yang belum sempat dijual. Rencana tersangka untuk merayakan malam pergantian tahun di perantauan tak mungkin terwujud karena polisi menjeratnya dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Puluhan anggota Satpol PP bersama Dinas Perdagangan dan Dinas Perizinan Kota Padang menggelar razia di sejumlah toko. Petugas mendatangi satu persatu toko yang diduga menjual minuman keras secara bebas. Salah satunya kedai yang berada di kawasan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, dan kedai minuman di Simpang Haru, Kecamatan Padang Timur. Petugas menemukan ratusan botol minuman keras golongan B. Padahal dalam aturannya, minuman keras golongan ini tidak diperbolehkan dijual secara bebas. Selain tidak ada izin menjual minuman keras, petugas juga menemukan minuman yang diduga oplosan dan berbahaya jika dikonsumsi. Minuman ilegal tersebut kemudian disita lalu dibawa ke Mako Satpol PP Kota Padang untuk disita. Ada lebih kurang ratusan botol minuman keras yang kita amankan di beberapa tempat penjualan minuman keras yang setelah kita cek ternyata mereka tidak memiliki izin, baik itu izin berusaha ataupun izin menjual minuman keras. Jadi kita amankan barangnya di Mako Satpol PP. Pedagang yang menjual minuman keras tanpa izin rencananya akan dipanggil Satpol PP untuk ditindak dan dikenai denda. Mereka diancam pasal tindak pidana ringan atau tipiring berdasarkan Perda Kota Padang nomor 8 tahun 2021. Namun sayang, razia ini dianggap tebang pilih. Pasalnya, sebuah toko yang telah dikenal lama menjual minuman keras di daerah Pecinan, Kota Padang, justru tak pernah sekalipun tersentuh razia. Padahal, kedai-kedai yang menjual minuman beralkohol yang ada di Padang justru membelinya dari toko di daerah Pecinan tersebut. Alfi melaporkan dari Padang. Tambang batu bara yang terletak di Desa Salak, Kecamatan Talawi, Sawalunto meledak. Ledakan terjadi pada lubang lori 2, 10 penambang tewas, 2 lainnya berhasil diselamatkan.
Hingga kini polisi dan pemilik tambang masih melakukan penyelidikan intensif untuk mengetahui penyebab ledakan tersebut. Namun diduga ledakan itu terjadi karena percikan api yang terjadi saat pekerja sedang menambang batu bara di dalam perut bumi. Percikan tersebut disambar gas metan yang memenuhi lubang tambang. Kebakaran di lubang tambang menimbulkan ledakan yang dahsyat. Dugaan ini diperkuat berdasarkan kondisi mayat pekerja yang tewas. Semuanya hangus dan mengalami luka bakar. Seluruh pekerja tambang yang tewas dalam ledakan telah diambil keluarga masing-masing. Seorang di antaranya dimakamkan di Lampung. Sisanya dimakamkan di Sumatera Barat karena mereka berasal dari daerah sekitar Sawalunto. Namun keluarga tak bisa langsung membawa jenazah. Pasalnya, seluruh jenazah harus melewati proses identifikasi yang dilakukan oleh tim DVI Polda Sumbar. Hal ini dilakukan karena sebagian besar jenazah tak lagi dikenali karena menderita luka bakar serius. Untuk memudahkannya, polisi mengambil contoh DNA dari keluarga agar jenazah tak tertukar. Sebuah bus yang melaju dari arah Bukit Tinggi menuju Padang menyeruduk sebuah bengkel di daerah Parit Malintang, Padang Pariaman, sekitar 45 km dari Padang. Sopir dan 9 penumpangnya dilarikan ke RSUD Padang Pariaman karena luka serius. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Saat kejadian, pemilik bengkel tak berada di tempat, sehingga selamat dari kecelakaan. Pasalnya, seluruh badan bus masuk ke bengkelnya dan memporak-porandakan isi bengkel tersebut. Hasil penyelidikan sementara polisi, bus yang tengah melaju kencang itu tiba-tiba oleng dan tak terkendali karena mengalami pecah ban. Ribuan nelayan tradisional Nagari Air Bangis, Pasaman Barat, Senin siang berdemonstrasi di depan gerbang perusahaan tambang biji besi. Nelayan meminta pertanggungjawaban perusahaan karena selama beberapa bulan terakhir, hasil tangkapannya menurun drastis. Nelayan menduga penumpukan hasil produksi di tepi dermaga Teluk Tapang adalah penyebabnya karena mencemari pantai dan air laut. Nelayan menuntut perusahaan memberikan kompensasi dari setiap ton biji besi yang dikeluarkan. Tak hanya itu, nelayan juga meminta perusahaan untuk mengutamakan tenaga kerja lokal yang dipekerjakan di perusahaan tersebut. Pengelola tambang berjanji akan menindaklanjuti tuntutan tersebut dan akan bernegosiasi dalam waktu dekat. Nelayan mengancam jika tuntutan tak dipenuhi, mereka akan menggelar aksi yang lebih besar. Sebuah bus pariwisata yang membawa ibu-ibu DPRD Teluk Kuantan, Riau terbakar hebat di daerah Muaro Kalaban, Kota Sawalunto. Kebakaran ini menjadi tontonan warga sehingga memacetkan lalu lintas di jalur lintas tengah Sumatera itu. Bus ini membawa 39 penumpang bergerak dari Teluk Kuantan menuju Kota Padang. Sebelum terbakar, bus sempat mengisi BBM di SPBU Muaro Bodi. Tak lama kemudian, bus mengalami kerusakan, namun masih bisa diperbaiki sopir. Namun baru berjalan beberapa kilometer, muncul percikan api dari mesin di belakang bus dan menjalar ke bagian depan. Beruntung tak ada korban jiwa, karena semua penumpang berhasil dievakuasi keluar sebelum api membesar dan menghanguskan bus. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.